Salam sejahtera buat teman-teman di rumah. Kembali lagi bersama saya Erik Pardosi di channel Ragam Profesi Hukum. Pada tayangan kali ini kami akan mengulas tentang hak pekerja kontrak. Untuk itu telah hadir narasumber, masih bersama Bapak Hari Haswidi SH, seorang advokat yang tergabung dalam Law Office Arthur Yudi Wardana SHMH and Partners. Langsung saja ya kita ke materi. Pak Hari, ini mengenai hak pekerja kontrak. Ini seringkali kita dengar kalau karyawan di pabrik-pabrik itu sering mengeluh, kok tiap tahun saya diperpanjang, tidak jelas sampai berapa lama. Sebenarnya ketentuan mengenai pekerja kontrak ini, batas waktunya itu bagaimana, Pak Hari? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Sebetulnya memang ada beberapa hal yang diatur berkaitan dengan pekerja kontrak itu sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana kita mengenal sebetulnya untuk karyawan kontrak itu maksimal itu 2 tahun. Dan setelah itu semestinya diangkat menjadi karyawan tetap. Akan tetapi memang pada faktanya yang terjadi di lapangan, ketentuan itu tidak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Dan itu pun mungkin ada beberapa alasan. Kenapa perusahaan-perusahaan itu tidak memperpanjang kontrak tersebut. Dan memang seperti yang pernah beberapa kali kita temui fakta di lapangan, rata-rata itu pabrik-pabrik itu memang membuat perjanjian kontrak dengan karyawannya itu rata-rata paling lama 1 tahun. Nah, adapun nanti setelah kontrak itu selesai, apakah nanti si karyawan itu bisa dipekerjakan kembali atau tidak sesuai dengan kemampuannya selama ini, hasil evaluasi, gitu kan? Nah, kalau memang ternyata masih bisa dipekerjakan kembali, otomatis perusahaan akan memberikan kontrak baru. Nah, tetapi jika memang ternyata si karyawan ini tidak bisa dipekerjakan kembali dengan alasan-alasan tertentu, terutama kualitas kemampuan daripada si pekerja ini, ya tentunya akan diberhentikan. Selesailah kontraknya, artinya dalam jangka waktu 1 tahun itu tidak dibuat lagi kontrak baru. Jadi bukan diperpanjang, dibuat lagi kontrak baru. Gitu. Jadi artinya berbeda dibuat lagi kontrak baru dengan diperpanjang. Nah, jadi kembali dari nol lagi itu semuanya, gitu kan? Seperti itulah. Jadi teman-teman ya sudah mendengar penjelasannya. Sebenarnya kontrak itu paling lama hanya 2 tahun seperti itu. Nah, ini kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Sering juga kita dengar, Pak, misalkan ada karyawan kontrak di kontrak 1 tahun atau 2 tahun langsung, tapi di tengah-tengah perjalanan kontrak tiba-tiba diberhentikan oleh pihak perusahaan, Nah, itu apakah karyawan kontrak ini memiliki hak yang bisa dipertahankan atau tidak dengan keadaan seperti itu? Nah, kembali lagi kalau kita bicara kontrak, tentunya semuanya diatur di dalam kontrak tersebut, gitu kan, berkaitan dengan hak dan kewajiban pengusaha maupun hak dan kewajiban daripada karyawan. Nah, apabila di dalam kontrak tersebut diatur mengenai ketentuan apabila di tengah jalan sebelum kontrak ini selesai, kewajiban perusahaan seperti apa, kewajiban karyawan seperti apa, hak pengusaha dan hak karyawan juga seperti apa, jelas diatur di situ. Dan tentunya kembali lagi, apa yang menjadi dasar daripada nanti si karyawan ini melakukan keberatan kepada perusahaan, dan tentunya berdasarkan kontrak tersebut, karena kita tidak bisa keluar daripada kontrak itu. Jadi artinya pada saat setiap orang yang ingin menandatangani kontrak kerja harus dibaca dengan teliti, gitu kan, terlebih dahulu. Jangan sampai nanti di tengah jalan
dan ada hal yang disesalkan, kenapa saya tidak baca dengan teliti dan sebagainya sehingga merugikan si karyawan tersebut. Jadi teman-teman, apabila kontrak diputus oleh pihak perusahaan, memang harus diperhatikan juga klausul-klausul dalam kontrak itu seperti apa. Di situ diatur hak dan kewajiban ya. Pak Hari, selain itu juga ini masalah yang sering berulang juga tiap tahun nih ya, mengenai tunjangan hari raya. Apakah karyawan kontrak berhak menerima tunjangan hari raya? Nah, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebetulnya kan masa kerja di atas 3 bulan itu biasa disebutkan di sana berhak mendapatkan tunjangan hari raya. Jadi artinya jika pekerja tersebut sudah bekerja lebih dari 1 bulan, lebih dari 3 bulan, gitu kan, itu mestinya berhak. Nah, akan tetapi kembali lagi, jika di dalam kontrak itu disepakati, gitu kan, bahwa ternyata tidak ada yang namanya tunjangan hari raya, baik itu Idul Fitri atau hari raya lainnya, tentunya ya kembali lagi kepada kesepakatan, gitu kan, seperti itu. Akan tetapi mestinya juga perusahaan mempertimbangkan ketika masa kontrak masuk ke waktu di mana hari raya itu ada, mestinya itu jadi pertimbangan perusahaan dong, gitu kan. Kecuali memang masa kontrak itu di dalamnya tidak termasuk bulan di mana di dalam bulan tersebut ada hari raya, itu kan, tentunya seperti itu. Jadi ketika kita bicara karyawan kontrak, hal-hal yang sudah disepakati dalam kontrak itulah yang menjadi pegangan para pihak, begitu. Dan itu tentunya juga harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada dan berlaku di negara kita. Jadi teman-teman, sebenarnya karyawan kontrak juga pada dasarnya itu berhak Pak ya menerima tunjangan hari raya. Namun kembali lagi di samping itu kita harus melihat juga klausul kontraknya Pak ya. Betul. Itu diatur lebih jelas seperti apa kesepakatannya di awal. Nah ini Pak Hari, ini pertanyaan terakhir nih Pak Hari. Sekarang kan sedang seluruh dunia itu terjadi krisis ekonomi ya, karena masalah pandemi COVID-19 ini. Banyak karyawan juga di seluruh sektor industri itu banyak yang dirumahkan atau sampai di PHK. Nah itu apakah terutama ini untuk karyawan kontrak, apakah mereka memiliki hak-hak yang dapat dipertahankan Pak dengan keadaan seperti itu? Ya sebetulnya juga kembali kepada kemampuan perusahaan. Dan yang paling penting tentunya kalau bicara karyawan kontrak, sekali lagi kita harus digarisbawahi dan pertegas kembali lagi kepada kontrak itu sendiri. Jika pada saat masa pandemi sekarang ini di mana banyak perusahaan tutup karena dengan alasan kondisi ekonomi, karena dengan adaan COVID-19 ini perekonomian jadi menurun, gitu kan. Jika ternyata masa kontraknya belum berakhir, mestinya hal itu tidak menjadi alasan. Karena kan perusahaan juga berjalan menjalankan usaha kegiatan usahanya itu bukan di masa pandemi ini saja, kan? Tentunya juga ada keuntungan-keuntungan yang sudah dinikmati oleh perusahaan. Nah ini juga yang harus menjadi perhatian bagi pengusaha-pengusaha. Jangan hanya mempekerjakan karyawan apalagi dengan sistem kontrak dan tentunya selama puluhan tahun, bahkan mungkin ini sudah mendapatkan keuntungan. Cobalah dengan kondisi seperti sekarang ini berpikir bijaksana. Artinya bahwa ketika pandemi ini menjadi berdampak kepada semua sektor, ya tentunya harus juga mempertimbangkan, jangan sampai ketika dengan alasan keadaan ekonomi kurang bagus, kan akhirnya si karyawan-karyawan apalagi kontrak ini PHK, padahal secara aset atau secara neraca nih si perusahaan ini masih punya keuntungan lah, masih punya simpanan. Nah ini juga kan harus seimbang.
antara memikirkan keuntungan dan kemanusiaan. Tinggal mau diambil yang sisi mana, gitu kan? Ya semoga saja dengan tetap mempekerjakan meskipun misalnya yang tadinya ada lembur tidak ada, yang tadinya ada bonus tidak ada. Itu saja mungkin yang dikurangi. Ketika masih ada pekerjaan ya mau tidak mau ya tetap harus dibayar kan, dan harus dikerjakan. Kecuali memang dengan kondisi seperti ini semua perusahaan tutup pekerjaan sudah tidak ada, artinya perusahaan sudah tidak bisa memberikan lagi atau tidak bisa produksi. Itu lain cerita. Jadi mau dapat uang dari mana perusahaan kalau produksi pun tidak jalan, kecuali memang seperti itu, mungkin itu hal lain ya. Nah, jadi teman-teman, karyawan kontrak juga di masa pandemi ini walaupun perusahaan ada kebijakan merumahkan atau mungkin bahkan memutus pekerjaan bagi karyawan yang berstatus kontrak, karyawan kontrak ini masih punya hak Pak ya di situ Pak. Iya. Teman-teman, untuk saat ini tayangan ini cukup sekian. Mungkin ada dari rekan-rekan di rumah yang menyaksikan tayangan ini punya pengalaman atau mau bertanya, dapat dilayangkan melalui kolom komentar. Demikian program tayangan Ragam Profesi Hukum kali ini. Saksikan tayangan-tayangan selanjutnya. Terima kasih.